Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi kali ini bersama dengan kelompok 4, yaitu kelompok sampel dan teknik sampling. Di mana dalam kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Nurjana Lorenza Oktaviani, kemudian ada Oktaviana Roba, kemudian ada Muhammad Ibnu Bada, dan yang terakhir Muhammad Rizky Fadilah. Di mana di sini kami dalam beberapa waktu ke depan akan menjelaskan tentang sampel dan teknik sampling. Well, oke teman-teman, seperti yang telah dijelaskan di kelompok sebelumnya, yaitu kelompok populasi, di sini kami akan membahas teknik lain yang diambil dalam subjek penelitian, yaitu teknik sampling. Dan di sini akan dijelaskan apa itu teknik sampling dan bagaimana cara pengambilannya, dan kenapa kita menggunakan teknik sampling akan dijelaskan oleh kelompok 4 lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Oleh karena itu, langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya teknik sampling itu? Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel sendiri secara harfiah berarti contoh. Sampel yang diambil dari populasi harus representatif atau mewakili, sehingga dapat diperoleh informasi yang cukup untuk mengestimasi populasinya. Parameter representatif suatu sampel, yaitu yang pertama variabel lintas populasi, yang kedua besar sampel, yang ketiga teknik penentuan sampel, dan yang keempat kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Alasan penggunaan sampling. Yang pertama, penghemat waktu, biaya, dan tenaga, dan yang kedua, kemungkinan memperoleh hasil yang akurat lebih besar dibandingkan jika menggunakan populasi sebagai subjek penelitian. Alasan penelitian menggunakan sampel, yaitu yang pertama, ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Yang kedua, masalah biaya. Sampling ialah satu cara untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, masalah waktu. Apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih cepat. Dan yang keempat, percobaan yang bersifat merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Petunjuk pengambilan sampel. Di antaranya ada beberapa poin. Salah satunya menentukan target populasi, mendaftar seluruh elemen unit populasi, menentukan sumber informasi, menentukan jumlah anggota sampel yang akan diambil, menentukan teknis sampling yang akan digunakan. Oke, selanjutnya ada beberapa langkah penerapan teknik penarikan sampel. Ini ada 3 langkah, diantaranya menentukan bentuk atau sifat sampel yang paling efisien dan menghasilkan keterangan yang paling seksama. Mempertegas hal-hal yang harus diselidiki, yaitu keterangan apa yang akan dikehendaki, bila mana keterangan itu diperlukan, dan bagaimana tinggi keseksamaan keterangan yang diinginkan. Yang terakhir, Teknik-teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Secara umum, pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu random dan non-random. Pengambilan dengan cara random yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengundi, menggunakan tabel bilangan acak, atau dengan menggunakan bantuan komputer. Sedangkan pengambilan sampel dengan non-random atau disebut juga incidental sampling dilakukan tidak secara acak. Masuk ke teknik sampling random. Ada 3 jenis sampling yang termasuk pada teknik sampling random, yaitu yang pertama adalah sampling random sederhana, yang kedua adalah sampling bertingkat, dan ketiga adalah sampling cluster. Yang pertama adalah sampling random sederhana. Teknik ini dikatakan random sederhana karena cara mengambil sampel dari populasi dilakukan secara random dengan tidak mempertimbangkan strata atau tingkatan dalam populasi. Dua cara dapat dilakukan dalam menarik sampel, yaitu dengan cara undian dan cara random. Yang kedua, sampling bertingkat. Teknik sampling bertingkat ini digunakan apabila populasinya heterogen atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat serta jumlah sangat banyak.
Penentuan strata dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya menurut umur, latar belakang, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, sampling cluster. Proses penarikan sampel secara pada kelompok individu dalam populasi yang terjadi secara alamiah, misalnya berdasarkan wilayah kota, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Cara ini sangat efisien bila populasi tersebar luas sehingga tidak mungkin untuk membuat daftar seluruh populasi tersebut. Kita lanjut ke teknik sampling non-random. Tidak ada prinsip kerandoman pada teknik sampling non-random. Dasar penentunya adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti. Tanpa prinsip ini, konsekuensinya penelitian dari sampel non-random tidak dapat digunakan pada sebuah penelitian eksplanatif yang menguji hipotesis tertentu. Teknik sampling ini secara luas sering digunakan untuk penelitian-penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif. Ada beberapa jenis sampel non-random, di antaranya adalah yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua sampling aksidental, yang ketiga sampling kuota, yang keempat adalah sampling purposif, yang kelima adalah sampling bola salju, yang keenam adalah konsekutif sampling, yang ketujuh adalah convenient sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis. Teknik ini sebenarnya dapat termasuk kepada teknik random sampling sederhana yang digunakan secara ordinal. Artinya anggota sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu. Yang kedua adalah sampling aksidental. Sampel ini sering disebut sebagai sampel kebetulan karena pengambilannya tanpa direncanakan terlebih dahulu. Hal ini yang menjadikan sampel ini seringkali disebut convenience sampling atau sampel keenakan. Kesimpulan diperoleh bersifat kasar dan sementara serta tidak bisa digunakan pada penelitian-penelitian yang berdampak luas di masyarakat. Yang ketiga adalah sampling kuota. Teknik sampling kuota merupakan teknik sampling yang hampir sama dengan teknik sampling strata. Perbedaan hanya pada pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara random tetapi berdasarkan keinginan peneliti. Yang keempat adalah sampling purposif. Dasar penentu sampel pada teknik sampling ini adalah tujuannya penelitian. Teknik purposif ini digunakan dalam upaya memperoleh data tentang masalah yang memerlukan sumber data yang memiliki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus tertentu. Yang kelima adalah sampling bola salju. Teknik penentuan sampel bola salju ini digunakan apabila jumlah sampel yang diketahui hanya sedikit. Dari sampel yang sedikit tersebut, peneliti mencari informasi sampel lain dari yang dijadikan sampel terdahulu, sehingga makin lama jumlah sampelnya makin banyak. Seperti bola salju yang mengelilingi, makin lama bola salju tersebut makin besar. Yang keenam, konsekutif sampling. Konsekutif sampling ini merupakan jenis non-probability terbaik dan seringkali merupakan cara yang paling mudah pada konsekutif sampling. Setiap objek yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah objek yang diperlukan terpenuhi. Convenient sampling merupakan teknik dalam memilih sampel. Peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebutuhan orang tadi ada di situ, atau kebetulan dia mengenal seorang tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling, tidak sengaja. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjagaan yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak. Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini, hasilnya ternyata kurang objektif. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis teknik sampling yang dapat kita gunakan, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana sih penerapan atau pengaplikasian teknik sampling yang dapat kita gunakan ketika kita akan melakukan penelitian. Berikut adalah penjelasannya. Oke, yang pertama adalah teknik sampling random sederhana. Ini contohnya bisa kita lihat ketika kita ingin mengetahui tentang pendapat DPR terkait dengan kebijakan. Maka kita dapat memilih beberapa anggota DPR secara acak dari keseluruhan anggota DPR. Ini mungkin tidak ada hitungannya, mungkin hanya sekedar sampling sederhana atau berapa jumlah tertentu yang diinginkan, mungkin bisa 5 atau sampai 20, jadi bisa bebasnya peneliti aja.
Yang selanjutnya adalah stratified random sampling atau random sampling secara bertingkat. Ini mungkin contohnya kita bisa menemukan pada populasi penelitian dia memiliki tingkat, contohnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan yang lain-lainnya. Untuk di sini kita ambil contoh, misalnya kita ingin mengambil sebuah penelitian tentang pola asuh di terhadap pendidikan di Indonesia, pengaruhnya apa? Seorang peneliti dapat mengambil masing-masing dari jenjang pendidikan, misalnya yang mengambil beberapa persen dari jenjang SD, beberapa sampel dari jenjang SMP, dan beberapa sampel dari jenjang SMA, dan tentu semuanya ditentukan dengan proporsi yang diinginkan oleh peneliti. Dan yang selanjutnya adalah teknik sampling cluster. Ini cocok banget buat kamu yang penelitiannya populasinya sangat heterogen. Contohnya adalah penelitian untuk seluruh penduduk di Indonesia, di mana Indonesia sendiri adalah jumlah penduduk 4 terbanyak di dunia. Di mana Indonesia ini kan seperti yang diketahui memiliki banyak suku bangsa, budaya, bahasa, tingkat umur, pendidikan, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, apabila kamu ingin menggunakan teknik sampling yang sangat heterogen ini, kamu dapat menggunakan sampling cluster. Contohnya, kamu bisa mengelompokkan masyarakat berdasarkan pekerjaan dan juga umur dan juga tingkat pendidikannya. Kemudian kamu ambil perwakilan dari masing-masing kelompok tersebut untuk jadikan sampel penelitian dan yang kemudian akan diteliti, dan ini akan menghasilkan teknik sampling berdasarkan cluster yang dimana akan mewakili jenis-jenis kelas tertentu yang telah kalian buat. Oke, setelah kita mengambil contoh dari random sampling tadi, sekarang kita memasuki dari teknik sampling yang non-random. Salah satunya diantaranya adalah teknik sampling sistematis ya, di mana di sini kita mengambil sampel dengan pola tertentu. Misalnya, ketika kita ingin mengambil sampel suatu kelas, maka kita ambil berdasarkan nomor genap saja atau nomor ganjil saja. Sebenarnya ini nggak masalah, cuman untuk beberapa kasus tertentu, misalnya sangat heterogen, ini akan menjadi kurang mewakili, merepresentasikan hasil penelitian dari suatu populasi tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik sampling accidental atau berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, ini mungkin sering lazim kita temukan pada survei kepuasan yang diambil perusahaan pada suatu waktu tertentu, misalnya dalam rangka penelitian atau dalam rangka untuk menilai kinerja perusahaan, di mana dalam pengambilan penelitian ini hanya dilakukan ketika berdasarkan permintaan atau berdasarkan peristiwa tertentu. Dan ini sebenarnya ada kelemahannya, yaitu bisa jadi di saat pengambilan survei itu yang diambil adalah bukan pelanggan yang biasa menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut, sehingga tidak mewakili dari produk dan jasa secara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian selanjutnya adalah teknik sampling kota. Mungkin di sini akan lebih mudah ketika kita menggunakan contohnya pada suatu perusahaan terdapat terdiri dari laki-laki 60% dan perempuan 40%. Ketika kita ingin mengambil proporsi 30% saja dari keseluruhan, maka kita dapat menggunakan kuota 30% dari wanita dan 30% dari populasi pria. Kemudian kita kalikan dengan jumlah populasinya tadi dan didapatkanlah sebesar 18 pegawai laki-laki dan 12 untuk pegawai perempuan yang akan kita jadikan sampel penelitian. Kemudian selanjutnya adalah teknik sampling purposive. Nah, untuk teknik ini saya yakin deh teman-teman pasti udah sering lihat banget, terutama buat teman-teman yang sering main sosial media, pasti sering banget nih lihat tentang review-review terhadap produk atau layanan, produk jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, kemudian diiklankan atau direview oleh influencer-influencer yang memang ahli di bidangnya. Ini contohnya sering kita lihat pada beauty influencer atau beauty vlogger, di mana mereka kadang-kadang masuknya dikirim PR package atau public relationship, mana perusahaan akan mengirimkan produk-produk baru mereka untuk agar dapat direview oleh para influencer ini. Kemudian perusahaan dapat melihat nih, kira-kira apa saja nih produk apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita tambah dan kita kurangi. Nah, dari situ perusahaan dapat tahu kira-kira apa yang harus mereka lakukan terhadap produk atau jasa mereka ketika akan diluncurkan di pasaran. Dan ini tentunya sangat membantu banget buat perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Kemudian selanjutnya adalah consecutive sampling, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, consecutive sampling ini cenderung memiliki non-probabilitas terbaik, di mana ketika telah mencapai jumlah populasi tertentu, maka akan
diambillah sampel dari populasi tersebut di kurun waktu tertentu. Dan ini contoh yang paling bisa kita lihat adalah yaitu penelitian di era pandemi COVID ini, yaitu penelitian terhadap sampel-sampel yang terpapar dari virus corona ini. Karena memang ini adalah suatu pandemi yang sangat cepat, di mana ini tiba-tiba saja terjadi di antara kita. Penelitian membutuhkan keputusan yang cepat, kira-kira apa nih penanggulangan yang dapat kita lakukan atau mitigasi risiko terhadap pandemi COVID ini. Oleh karena itu, peneliti-peneliti atau Kemenkes atau bidang penelitian ini pasti sudah menentukan kira-kira dari jumlah yang terpapar ini berapa sampel yang akan mereka ambil, dan langsung mereka lakukan penelitian, dan dari hasil ini diharapkan dapat merepresentasikan kebijakan yang dapat menanggulangi COVID di era pandemi. Kemudian yang terakhir adalah convenience sampling. Sesuai namanya convenience, jadi dia menggunakan teknik sampling berdasarkan kenyamanan peneliti atau kemudahan peneliti. Kenapa? Karena di sini peneliti ini tidak akan menentukan menghitung jumlah sampel yang akan mereka ambil, tapi ya memang berdasarkan ketika ada sampel yang berhubungan dengan penelitian mereka ambil, ya udah langsung saja ditanya-tanyakan, langsung saja diambil datanya, kemudian diolah sama mereka. Dan ini biasanya sering banget lazim ditemukan dalam di bidang tempat saya, di bidang pemerintahan, di mana kadang-kadang ketika mereka akan menilai kira-kira kantor mana nih yang pelayannya paling baik, mereka langsung datang saja di lokasi kantor itu dan menanyai pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait dengan penelitian yang akan mereka ambil. Kira-kira sejauh mana sih kualitas pelayanan di kantor ini dan kelengkapan fasilitasnya, mereka langsung tanya aja nih dengan orang-orang yang terkait seperti pelanggannya, seperti stakeholdernya, itu tanpa perhitungan tertentu. Ya, kira-kira orang-orang tertentu saja yang kebetulan ada di sana akan mereka tanyakan, akan mereka ambil datanya. Dan ini seringkali kelemahannya adalah dia memang kadang-kadang emang nggak merepresentasikan hasil dari subjek yang diteliti, karena kan memang karena dia not in purpose, jadi istilahnya bisa saja orang itu kebetulan tidak tahu nih pelayanan-pelayanan sebelumnya atau fasilitas sebelumnya yang sudah disediakan oleh suatu objek penelitian tertentu. Oke, well done guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay liatin video presentasi kita sampai sini. Last but not least, buat teman-teman yang punya opini atau pendapat atau kritik atau saran atau bahkan pertanyaan, silakan ya teman-teman langsung drop your comment below di forum diskusi 14 ini. Kami tunggu semua pendapat teman-teman sampai Sabtu 19 November 2022.